Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Alkodi di situ, beli parfum Kamune di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh ya guys. Sudah ada admin umrohnya yang siap melayani kalian dengan perjalanan umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang, Masya Allah ya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Beliau kalau perjuangannya udahlah Al-Khairat Palu ya, dan itu diakui sama pemerintah kota Palu, nggak cuma Palu, Indonesia Timur. Al-Khairat itu Masya Allah, gue udah nyampe ke sono. Waktu gempa Palu juga Al-Khairat itu jadi posko paling utama penyelamat orang-orang yang terkena gempa Palu. Nah beliau ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sampai kalau kalian ke Palu guys ya, kalian kalau ke Palu itu bandaranya namanya Sis Al-Jufri. Sis itu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Ya, jadi kebesaran Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, kemuliaan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam perjuangannya demi pendidikan di Indonesia Timur, dan beliau berjuang kemerdekaan. Beliau walaupun beliau bukan lahir di Indonesia, tapi beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia lewat pendidikannya. Bahkan ada syair-syairnya itu tercatat semua. Nah, ada beberapa orang yang mengusulkan bahwasanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini mau jadi pahlawan di Indonesia karena memang jasa-jasanya luar biasa sampai hari ini. Kalian mau di kota mana aja ya, Abnaul Khairat itu besar guys. Besar Abnaul Khairat. Lulusannya udah banyak. Udah banyak yang jadi Abnaul Khairat, anak-anaknya Al-Khairat. Nah, kebesaran Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang seperti ini rupanya membuat panas orang-orang tolol dan hasut seperti Fuad Pleret. Cuman kali ini dia kayaknya kena batunya nih. Dia di video itu dia lagi podcast sama siapa aja tuh ya, sama golongan tolol-tolol itu ya. Kenapa gua bilang tolol? Karena dia ngomongin Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan kalimat begini. Menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu. Lo lihat tuh. Ya ini dikit-dikit pribumi, udah merasa yang paling pribumi kalau itu tolol pertamanya dia tuh. Ya, itu tolol pertamanya dia sebut monyet. Habib Idrus. Oh, kenapa batunya lu? Dicari Abnaul Khairat lu jadi buronan Abnaul Khairat se-Indonesia lu. Lihat aja. Lu belum tahu besarnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan Al-Khairatnya. Salah senggol lu. Idrus bin Salim. Apa itu? Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Habib Idrus disebut monyet, pengkhianat. Dan dia bawa ayat Quran itu makin kacau. Kunu kiradatan khasiin itu gua sampai belajar tafsir guys.
Ya, gua sampai belajar tafsir, serius, gua belajar tafsir. Gua belajar baca kitab tafsir sampai gara-gara, tapi alhamdulillah ya. Cuman untuk membela Habib Idrus ini ya. Habib Idrus ini wah, alim besar sayang. Di Palu itu disebut beliau di Indonesia Timur disebut guru tua, dakwahnya nggak cuma di Palu. Sampai ke Ternate beliau naik kapal. Insyaallah guru tua. Dan gua berapa kali hadir haulnya. Ya, cuman ini. Minta maaf. Berarti begini gue ya. Bentar. Lu salah orang. Lu salah orang, lu jadi buronan Abnaul Khairat lu. Nih, kita baca dulu ayat Qur'annya yang dimaksud sama Fuad itu. Ini dia surah Al-Baqarah ayat 65. Ya. Ayat lengkapnya gini. Walaqad alimtumul ladzina ajadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Dan telah kamu ketahui orang-orang yang melebihi batas darimu di Sabtu, tentang Sabtu. Dan maka kami katakan kepada mereka kunu qiradatan khasiin, jadilah kau monyet-monyet gitu. Ya, itu tentang orang-orang yang melanggar perintah Allah di hari Sabtu. Dulu itu Sabtu. Nah, kita baca dulu nih tafsir Bagawi ya. Qaulu ta'ala walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fi sabti ayyi jawazul had. Ya, orang-orang yang melebihi batas. Itu orang-orang Yahudi yang melebihi batas. Wa aslu sabti al-qat'u. Asal usulnya kata Sabtu itu memotong. Ya. Sabtu sama qat'u itu motong, artinya memotong. Gila dikatakan sumiya yaumi sabti bidzalika li'anna Allah Ta'ala qata'u fil khalq. Ya, sebagian mengatakan dinamakan hari Sabtu itu karena Allah Ta'ala memotong di dalamnya makhluk. Nah, tuh. Wakila dan sebagian lagi mengatakan li'annal yahuda amiru fihi biqat'il a'mal. Ya, dan dikatakan sebagian bahwasannya diperintahkan kepada orang-orang Yahudi itu untuk memotong amal, artinya ya jangan amal full. Jangan beramal yang full. Ini nggak ada hubungannya sama pengkhianat, nggak ada. Ya, bentar. Nih, biar tuntas ini. Wal qissatu fihi, dan kisah di dalamnya annahum kanu zamana Dawud alaihi salam. Ini terjadi di zaman Daud, Sayyidina Daud, Nabi Allah Daud alaihi salam. Bi'ardin yugalula, apa ini? Benar. Yugalulaha, hurufnya kecil. Ailatu haramallahu alaihim saydas samaki yaumus sabt. Nah, dikatakan bahwasanya di zaman Nabi Daud itu kalian jangan nyari ikan di hari Sabtu. Allah perintahnya itu jangan nyari ikan di hari Sabtu. Ya, ini tentang nyari ikan. Dibilang pengkhianat sama buat tolol. Nggak perlu muridnya Habib Idrus yang pinter-pinter. Pecintanya Habib Idrus saja bisa ini. Fakana idza dakhala sabtu lam yabqa hutun fil bahri illa jtama hunaka hatta yukhrijna kharatimahunna minal ma'i li amniha. Ya, jadi kalau udah masuk hari Sabtu, ya ikan-ikan itu banyak banget di laut itu. Karena sudah aman, Allah amankan hari Sabtu tidak boleh menangkap ikan. Ikan-ikan itu sampai nunjukkan sirip-siripnya. Saking banyaknya itu.
sirip-siripnya ikan ini. Sampai air itu nggak kelihatan. Ketutup sama sirip-sirip ikan itu. Dan itu cuma hari Sabtu karena ikan-ikan tahu. Kalau hari Sabtu Allah melarang orang-orang untuk ngambil ikan. Hatta la yural ma'u min katratiha. Nah ya, sampai nggak kelihatan air itu. Ketutup sama ikan-ikan karena ikan merasa aman. Aku aman, nggak ada yang ngambil gitu. Ya. Faiza madha Sabtu takrakna walazimnal maklal bahr al-bahri. Dan kalau sudah lewat hari Sabtu, hilang ikan-ikan, masuk ke dasar, paling dasar. Nggak mau ngetok lagi karena mau diburu. Fala yura syai'un minha fadzalika qauluhu ta'ala, maka enggak kelihatan. Makanya itu Allah bilang, idza ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbitun. La yasbituna la ta'tihim. Makanya kalau di hari Sabtu itu ikannya banyak. Karena enggak boleh nangkep, Allah larang untuk nangkep. Tapi kalau di luar hari Sabtu ikan itu enggak kelihatan. Summa inna syaitana waswasa ilaihim wa qala innama nuhitum an akhdiha yauma sabti fa'amada rijalun fahafarul hiyat haulal bahr. Nah, jadi akhirnya setan mewaswasi kaum Nabi Daud tadi ini. Ini panjang ceritanya guys yang dibaca sama si. Intinya di kaum Nabi Daud ini akhirnya membuat hari Jumat itu digali. Ada galian gitu. Dibuat saluran ke sungai dan ditutup gitu sungainya. Jadi ikan-ikan itu ngumpul di situ. Pas itu hari Sabtunya dibuka. Jadi ikan-ikan itu masuk situ. Nah, jadi akhirnya di kaumnya Nabi Daud ini panjang ini ya guys ya. Kalian cari sendiri tafsir Baghawi. Di kaum Nabi Daud itu terbagi jadi 3 golongan. Yang pertama yang melakukan tadi itu, yang melanggar perintah Allah. Yang kedua yang tidak melakukan tapi diem saja. Yang ketiga keluar dari situ, keluar dari pinggir laut itu. Mereka tidak setuju dan mereka protes, mereka pergi. Yang dua itu yang jadi monyet, kiradataan khasyiin. Yang satu yang nggak mau ikut dan keluar dari situ, itu menjadi selamat. Nah, jadi buat Fuad Pleret, Fuad, lu tolol. Dan ini buat Abnaul Khairat. Kalau Fuad Pleret ini masih selamat, kalian nggak cari, masa kalah sama gue kalian. Kalian pembelaan kalian sama Habib bin Salim Al-Jufri. Dan waduh, salah orang Fuad Pleret, salah orang. Nah gitu aja ya, mudah-mudahan segera dah. Nih si Pleret tolol ini segera deh ya. Ini terlalu lama dibiarkan ngoceh sih ya, nggak ada yang ngambil tindakan. Ini ada kesempatan Abnaul Khairat besar. Se-Indonesia Abnaul Khairat serius. Ya kalau Abnaul Khairat diam aja ya wallahu alam deh ya. Gua Baba Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi ya guys ya. Kalian bisa beli baju koko Al-Qawti di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian cek deskripsi. Sudah ada paket umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Al-Qawti kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qawti siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qawti sekarang juga.